Oh, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Ya. Kristen, Bang. Silakan buka Kristen, dulu Kristen. kameranya lah. Ya, Silakan open cam dulu. sudah. Oke, ya udah, silakan. Ini Pak Dehe juga Kristen. Anda Ya, mau kalau bertanya atau pada mau Kristen ditanya itu nih, saya atau gimana? meragukan karena pengakuan iman saja tidak bisa kok Ragu, ngaku Pak Dehe. Kristen. Karena pengakuan imannya tidak bisa, jadi dia tidak bisa ngaku-ngaku Kristen. Gini Pak, Ustadz. Oh, Jadi begini saya mau iya. jelaskan ke Pak Ustadz supaya paham ya. Bahwa memang Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen di Alkitab. Betul, 100%. Tidak ada di Alkitab atau di dalam Terus? Bible. Dia menyebut murid-muridnya. Nah, yang menyebut orang Kristen itu adalah orang Antioquia. Sebutan kepada Ah, pengikut-pengikut Yesus. Karena kenapa ah, mereka sebut Kristen? Karena pola hidupnya, gaya hidupnya seperti Yesus. Maka disebutlah ah, sebagai Kristen. Artinya pengikut ah, Yesus. Jadi bukan Yesus tidak mengenal, itu sebutan orang Antioquia. Tapi Yesus mengenal ah, setiap orang yang pengikutnya. Jadi memang ah, kata ah. Kristen tidak pernah dipakai Yesus. Itu disebutkan oleh Jadi, orang Antioquia. Bisa paham jadi Pak Kristen ini Ustadz? berarti berarti Kristen ini bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus gitu. Oh tidak. Kristen itu tadi kan Ah, orang Antioquia menyebut Kristen karena ya, mereka itu yang melihat. mempelopori Kristen ini dibangun kan Paulus, betul nggak? Oh tidak, tidak, tidak. Oh, dari Paulus mana itu pula? hanya mengajarkan pengajaran Kristus. Tidak ada Ya Paulus iya. mempromosikan Kristen. Ustadz jangan Ah, ngawur, tidak ada. Paulus juga tidak menggunakan kata Kristen, tidak ada. Jadi jangan ngawur. Jadi yang benar Paulus tidak itu adalah menggunakan orang kata Kristen. Antioquia yang menyebut pengikut-pengikut Yesus itu adalah Kristen karena melihat gaya hidupnya, pola hidupnya seperti Yesus, maka mereka sebutlah sebagai Kristen. Tapi Yesus menyebut pengikutnya adalah murid-muridnya. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi Murid-muridnya pernah nggak disebut Yesus dengan Kristen? Yesus tidak pernah menyebut mereka Kristen. Memang, saya tadi sudah bilang, toh di Ah, Alkitab, Yesus tidak pernah menyebut. ah, ah. Yang menyebut Kristen itu adalah orang-orang di Antioquia. Yang menyebut Orang-orang di pengikut-pengikut Yesus itu Antioquia. adalah Kristen. Ah, ah. Sudah paham ya? Ya, Tadi Ustadz sudah sebut kalau betul. munculnya di Antioquia, berarti yang diikuti Yesus atau Paulus. Lu enggak. Orang-orang Antioquia itu melihat pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus itu memiliki pola hidup, gaya hidup, cara bicara, pengajarannya, semuanya seperti Yesus. Maka Hmm. disebutlah sebagai Kristen. Kristen itu Ah, sesungguhnya sebutan yang seperti sindiran kepada pengikut-pengikut oke. Yesus. Tetapi Ah, tujuannya adalah menyatakan bahwa mereka ini adalah pengikut Yesus yang punya gaya hidup, pola hidupnya seperti Yesus. Jadi memang oke. istilah Kristen itu tidak pernah keluar dari mulut Yesus, Iya, tidak ada. baik. Berarti Cuma secara bahasa kan pengikut-pengikutnya yang kayak gitu. disebut oleh orang. Jadi kalau misalnya orang ikut Pak Ustadz PI dan berkata pengikut Ustadz PI, Pak Ustadz kenal, tapi sebutan nama orang mungkin dengan istilah sindiran lain, tapi Pak Ustadz kenal pengikut-pengikutnya. Sama juga dengan Yesus begitu, Kalau mengenal kalau kalau gini, murid-muridnya, Pak, ya. cuma istilah nama itu Kalau saya saja. gini, saya mengajar kepada murid saya, lalu Hmm, saya meninggal dunia. Nah, hmm, habis itu 70 tahun ke depan ada orang ngasih gelar kepada murid saya. Kan kayak gitu ceritanya. betul. Karena Nah, berarti saya mereka tahu. nggak tahu sebutan itu, sebutan apa, kan kayak gitu. Iya, karena mereka tahu bahwa murid-murid tahu Ah, Pak Ustadz punya punya pengajaran, orang-orang yang menyebut pengikut-pengikut Pak Ustadz itu mereka tahu pengajaran Pak Ustadz dan murid-murid itu memiliki gaya hidup seperti pengajaran yang Pak Ustadz nah, ajarkan. baik, baik. Nah, Bisa paham jadi ya? memang saya udah tahu ceritanya begitu Iya, dari kalau sudah tahu betul. Antioquia, tahu. Yesus tidak kenal Kristen. Makanya yang saya tanya, kalaunya mengklaim bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus, apa yang diikuti? Di ajaran-ajarannya Apa yang diikuti. saja? Hah? Apa saja? Oh, banyak sekali ajaran Yesus kan di dalam Alkitab itu ada banyak sekali ajaran-ajarannya. Iya, Ajaran apa kasih saja, Pak, misalnya. ajarannya?
orang Antioquia menyebut pengikut Kristus itu Kristen karena punya gaya hidup seperti Kristen, di mana mereka mempraktekkan kasih. Praktekkan kasih itu apa? Mereka mengasihi Terus orang apalagi? yang walaupun mereka memusuhi, mereka dianiaya, tetapi mereka tidak Selain membalas. kasih apalagi, Pak? Nggak ada mungkin banyak Yesus cuma sekali mengajarkan kasih. pengajaran Ya, Yesus apalagi? yang mereka ikuti. Apalagi itu? Mengampuni orang yang walaupun berbuat kesalahan Terus? tetap diampuni. Prinsip yang pertama adalah ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Prinsip kasih, kalau orang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas setiap kejahatan dengan Ya, kebaikan. pola hidup Itulah kayak prinsip Yesus kasih. kan kayak gitu. Pola hidup kayak Yesus. Kan ketika Anda mengaku Kristen, pola hidup juga harus seperti Yesus. Nah, Yesus Betul. itu kan disunat di hari ke-8. Anda sunat nggak? Oh, kalau itu kan tradisi Yahudi untuk masalah sunat. Loh, lah ini kan tradisi. Ngaku Ustaz harus membedakan antara pengikut tradisi Kristus. sama ajaran. Tradisi Kalau tidak Anda bisa mengaku, dijadikan kan sebagai Anda ajaran. menyampaikan, Apakah Ustaz di kalaunya Kalimantan punya sebagai tradisi apa Kristen, tidak? kata Saya Anda tanya. tadi harus pola hidupnya itu sama dengan Kristus, betul nggak? Iya, tapi ajarannya Ya udah, bukan Yesus- masalah tradisinya. Yesus pola hidupnya ya di hari ke-8 pola hidupnya dia disunat. Anda sunat nggak? Betul, masalah sunat itu tidak masalah. Orang Kristen juga disunat dan sunat itu bukan karena, coba dengarkan Ustadz, kalau sunat di Kristen itu bukan karena sunat karena menjalankan agama, tapi faktor kesehatan. Sementara kalau ajaran Alkitab mengajarkan bahwa yang sunat yang penting itu bukan sunat fisik, tapi sunat hati yang paling penting. Itu ajaran Alkitab. Hatinya yang harus sunat, bukan fisiknya. Fisiknya disunat tapi hatinya tidak disunat, tidak ada artinya. Ustadz disunat tetapi hatinya hati yang kotor, hati yang tidak bersih. Itu tidak ada artinya. Yang penting hatinya yang bersih, itu yang penting. Bukan masalah tubuhnya. Anda baca nggak Kejadian 17 tuh? Oh, Apa kejadian yang itu disunat? perjanjian lama. Yang tadi saya katakan itu tradisi-tradisi Yahudi. Nah, kalau Ya iya, sunat kan memang dari perjanjian lama toh. betul, dalam perjanjian baru juga tidak dilarang orang sunat, tapi Yesus mengajarkan bahwa yang paling penting itu adalah sunat hati, bukan sunat fisik. Jadi kalau Di orang mau mana sunat itu fisik tidak apa-apa, sunat tidak hatinya? dilarang kok. Apakah dilarang Yesus melarang orang sunat fisik? Tidak ada. Tetapi yang Di paling mana penting Yesus mengatakan sunat hatinya. hati? Sunat. Ya hatinya itu yang harus dibersihkan dari hal-hal yang kotor. Di mana tertulisnya? Loh, katanya Ustadz sudah baca Alkitab sampai berkali-kali. Ya kok tidak tertulisnya ngerti? di mana? Sunat hati itu di mana tertulisnya? Ya, Kata kalau Yesus, baca kata kita Anda. pasti karena ya sudah ada ajarannya bahwa yang paling Ya iya, penting di mana sunat itu? hatinya. Anda menyampaikan sunat hati ada kata Yesus, di mana tertulisnya? Oh, di dalam Alkitab ada, tetapi Nggak saya ada. tidak Di mana? akan membuka Di- buat ada karena Di mana? kalau Anda Makanya di bilang bahwa mana? sudah Saya membaca tanya. itu harus baca. Jadi sekarang saya Ya, tidak mau saya diskusi memang udah masalah sunat baca. karena itu masalah sunat itu Gini, saya Enggak, sudah membaca Sebentar, kitab saya Anda, tidak mau makanya diskusi saya masalah pertanyakan. sunat, karena Bentar, tadi saya diskusi masalah saya sudah membaca judul kitab yang Anda ini, Pak. diangkat. Ya, Judul yang diangkat Udah itu saya baca berbicara semuanya. tentang Kristen. Anda Jadi saya menyampaikan bicara tentang asumsi Kristen, gitu saya tidak bicara terhadap masalah yang Yesus, lain karena ajaran itu akan Yesus nggak jebak ada. kusir. Yesus mengatakan tentang masalah sunat hati itu nggak ada. Ada Makanya dalam di mana? Alkitab, Saya baca yang minta. benar. Ada Di mana? Di mana? Di mana? Ada dalam Alkitab. Di mana? Rasul Sebutkan di Paulus mana? mengajarkan itu, bukan Yesus tapi Rasul Paulus mengajarkan. Paulus. Loh, Paulus itu mengajarkan firman. Yang saya tanya Yesus, bukan Loh, Yesus Paulus. Paulus mengajarkan firman itu juga kita harus ikuti sebagai ajaran Tiba-tiba firman, berubah bukan ke hanya Paulus Yesus. kau. Di Kita mana sih? mengikuti ajaran Alkitab itu bukan hanya ajaran Yesus, ada juga ajaran firman yang dituliskan oleh Rasul Tadi Paulus. kamu dan itu menyampaikan firman. kata Yesus. Kalau Kata Yesus Anda sunat kata hati Muhammad itu di Anda mana? ikuti enggak? Saya dengar kata Muhammad Anda ikuti enggak? Kata Yesus sunat hati itu di mana? Kata Rasul firman Tuhan Rasul Paulus. Tapi saya tanya Muhammad berkata Anda Paulus percaya tidak? lagi. Paulus. Anda bicara juga tidak benar. Kalau Aduh, Anda juga berkata-kata nggak Muhammad, konsisten Anda Anda tuh, percaya. ya. Yaitu firman. Firman di kita percaya Larinya Alkitab ke itu juga di Paulus. Rasul Paulus itu juga firman. Anda menyampaikan tentang Yesus, tiba-tiba saya tanya larinya ke Paulus. Loh, enggak, itu ajaran firman. Itu ajaran firman. Firman Tuhan Lah, itu Anda dari Kejadian sampai menyampaikan Wahyu dan tentang Yesus dalam kok. perjanjian baru itu ada surat-surat Rasul Paulus. Jadi Anda tidak boleh Anda kan hanya menyampaikan tadi tentang memotong-motong Yesus. sesuai dengan pendapat Anda, Loh, tapi sesuai Anda dengan yang firman. menyampaikan, bukan saya memotong-motong. Anda yang menyampaikan sunat Iya, hati itu itu kata ajaran Yesus.
Kekristenan itu tidak hanya Iya, di mana? pegang di ajaran di kata-kata Yesus, tapi seluruh ajaran Alkitab di dalam Perjanjian Baru itu percaya bahwa itu firman. Dan kita lakukan itu, Ya, termasuk ajaran Rasul Paulus yang itu kata-kata adalah firman Yesus yang sunat hati diwahyukan. itu di mana? Nah, saya tidak sempat buka, tetapi ada. Kalau saya buka itu nanti Iya. ada itu. Karena saya sedang pegang HP, jadi saya tidak buka. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan bukan masalah sunat. Karena itu masalah Taurat. Paulus sedang mengajar Taurat, bukan masalah sunat fisik, tapi sunat hati itu yang paling penting. Sunat fisik juga tidak Aduh. dilarang. Itu ajaran Rasul Pak, Paulus. kalau kamu menyampaikan kata Yesus, kasih ayatnya, Saya jangan tidak kau katakan campur ke kata Yesus, kata Paulus. firman. Beda. Kata Ajaran firman. Yesus dengan ajaran Paulus tuh Oh, beda. enggak. Iya, bedanya di mana? Itu sama-sama kita percaya. Jadi jangan, makanya Ustadz P ini selalu memotong-motong sesuatu yang sesuai dengan pikirannya, tapi tidak sesuai dengan ajaran yang kami yakini. Nah. Jadi kamu jangan Kasih. memaksakan apa yang kamu punya pikirkan sama dengan apa yang ajarkan kami, tidak bisa. Kagak Karena ajaran kagak firman usah Tuhan saya kami yang pegang. Islam ya, Pak ya. Padahal yang Kristen aja tahu ajaran Paulus Pak. dengan Yesus tuh beda, antara langit dan bumi, Nah, Pak. berlawanan. Enggak, itu Betul, pada itu betul iman itu, Kristen yang Pak tidak benar. Ustaz, betul Ya, itu, itu iman yang bahwa hanya ajaran iman-iman aja tapi Yesus- tidak benar. Yesus Karena yang datang orang ke yang punya dunia iman yang ini benar itu tidak mungkin untuk- membedakan ajaran Yesus dengan untuk menggenapi ajaran hukum daripada Rasul Taurat, Paulus atau ajaran tetapi firman Tuhan. Semua Pak Rudi, apa yang difirmankan itu adalah ya dan amin. Bentar dulu, Jadi Pak. apa yang Yesus Pak ajarkan Dehe mau ngomong, maupun silakan Pak Yesus Dehe. yang apa yang Paulus ajarkan itu sama kita percaya, tidak bisa. ya Pak Rudi, saya mau tanya ini, kita sesama Kristen, lalu tadi Bapak bernarasi bahwa ajaran Yesus dengan ajaran Paulus sama. Tapi setelah saya baca Alkitab berbeda, Bang. Ajaran Yesus menggenapi hukum Taurat di Matius 5:17 dan sementara ajaran Paulus membatalkan hukum Taurat di di Efesus 2:15. Nah, mana yang Abang lebih cenderung percaya kepada Yesus atau kepada Paulus? Coba jelaskan kesamaan. Nah, dijawab tuh. Dibuka dulu mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Pak Rudi, mic-nya dibuka dulu. Makanya perhatikan, Pak, gantian ngomong kita, gantian ngomong. Pak Rudi, mic-nya dibuka dulu. Mic Anda dibuka dulu, Pak. Pak Rudi, mic-nya dibuka dulu. Insya- Mic Anda dibuka dulu, Pak Rudi, mic-nya. Oke, sudah saya buka, sudah. Jadi begini, Nah, Pak. makanya, Pak D, gantian itu ngomong Bapak kita. salah pemikiran itu. Makanya saya meragukan kekristenan Pak D, karena kalau Ya, Bapak bilang percaya Paulus atau silakan, percaya Yesus itu silakan, adalah salah. Orang tanggapi Kristen sesuai tidak percaya data, silakan. Paulus sebagai Tuhan. Yesus itu Tuhan. Paulus itu hanya sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk mengajarkan kebenaran. Jadi kita tidak bisa membuat percaya Paulus atau para Yesus, tidak bisa. Kalau Bapak punya iman seperti itu salah. Itu berarti Bapak punya iman yang tidak benar. Imannya hanya orang Kristen itu percaya hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Titik. Tidak ada lagi percaya Paulus atau percaya rasul-rasul lain. Tidak ada. Mereka itu hanya alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Dan itu Paulus itu bukan sekedar kata-kata dia semata-mata, tapi ilham dari Roh Kudus yang membuat dia menulis setiap kata-kata firman. Jadi kita tidak bilang apa percaya Paulus atau Paulus mengajarkan firman, menulis tentang firman, bukan Tuhan, dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang harus kita percayai. Jelas ya Pak dia. Jadi kalau Bapak punya iman masih begitu ragu-ragu, saya khawatir Bapak ini tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Bapak Gantian hanya ngomongnya. ngaku Kristen tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau percaya Yesus sungguh-sungguh tidak boleh membandingkan, karena Yesus tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia satu-satunya Tuhan dan juru Pak selamat. Dehe, yang harus buka dipercayai. mic-nya Pak Dehe. Gantian kita ngomongnya. Ya. Pertanyaan saya Pak Rudi, kata Pak Rudi, ajaran Yesus sama dengan ajaran Paulus. Siapa yang bilang Tetapi- begitu? Siapa yang bilang begitu? Tadi narasi Pak Rudi mengatakan bahwa ajaran Yesus sama dengan ajaran Paulus. Siapa yang bilang begitu? Lah Bapak tadi. Oh, saya bilang bahwa ajaran Yesus itu ajaran firman, Rasul Paulus juga mengajarkan firman, sama-sama mengajarkan kebenaran firman.
Jadi tapi tidak bisa kita bilang kita percaya Yesus atau percaya Paulus, karena Yesus itu yang kita percaya. Kalau orang Kristen tidak percaya Paulus sebagai Tuhan, dia cuma sebagai alat, sebagai hamba yang mengajarkan kebenaran firman. Bisa jelas? Iya, saya mengerti. Lalu bagaimana pendapat Pak Rudi mengenai ajaran Yesus menggenapi hukum Taurat, ajaran Paulus membatalkan hukum Taurat di Ajaran Efesus? Yesus datang Sebentar, untuk menggenapi saya semua jelaskan dulu hukum datanya. Bentar Pak Taurat. Rudi. Sebentar. Ya Pak Rudi, selesaikan dulu pertanyaan Pak Dehenya. Baru Sebentar, Anda Pak. ngomong. Pak Rudi, ya, saya jelaskan dulu datanya. Iya. Ya, kalau Bapak jelaskan data yang Matius dikutip dengan 5, tidak tepat itu 17. biasanya cuma Yesus mencari untuk datang Pak Rudi, Pak Rudi, pendapat Anda bisa Bapak. bentar Pak Dehe. Pak Rudi, Anda bisa diskusi nggak? Dengarkan dulu Bisa, cuma pertanyaan asal orang, tidak pertanyaan boleh orang mengutip sampai data yang selesai tidak benar. dulu. Selesaikan dulu orang bertanya, baru kau jawab. Jangan orang bertanya kau juga ikut ngomong. Ya, karena pertanyaannya tidak jelas. Ya makanya Anda belum mendengarkan gitu. Jadinya nggak jelas. Andanya yang nggak jelas, bukan pertanyaannya yang nggak jelas. Pertanyaan orang belum selesai, Anda potong. Yang nggak jelas Andanya, bukan pertanyaannya. Oh, bukan. Dari tadi kan bertanya, kan dia kan bertanya antara Ya Paulus dan udah, Yesus. Saya sudah ya tahu. udah selesaikan dulu pertanyaan Saya orang. sudah tahu Ya, pertanyaannya, pertanyaan orang Pak. perhatikan dulu pertanyaannya apa, dia menjabarkan apa, baru kau jawab. Iya, saya sudah Gantian tahu ngomong maksud gitu. pertanyaannya bahwa Yesus datang menggenapi Ya, Taurat, ya udah, ajaran kita Yesus. perhatikan dulu. Saya belum tahu pertanyaannya. Saya sudah Apa? tahu, Silakan, Pak karena Dehe. tadi sudah sampaikan. Ya sudah, saya nggak tahu apa pertanyaannya. Coba kita dengar dulu. Saya sudah dengar tadi, Pak. Saya sudah tahu pertanyaannya. Ya, sebentar Pak Itulah. Rudi, ya. Biar saya Ulang. jelaskan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, tetapi di Efesus 2:15 bahwa Paulus datang untuk membatalkan hukum Taurat. Lalu Siapa yang coba baca ayatnya, Pak? Jangan Bapak bilang Paulus datang membatalkan. dulu. Bapak Sebentar, baca, nanti jangan Bapak jawab. narasi Iya, itu nanti narasi saya itu Bapak baca. Ya, lalu kata Paulus, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lalu dari mana Paulus tahu bahwa Yesus meninggal lalu semua hukum Taurat itu batal? Dari mana? Ya, Coba jelaskan. ini saya dengar Pakai ya. data. Sudah selesai. Pakai data. Ya, pakai data. Silakan. Sudah selesai. Bapak punya bacaan itu tadi sudah selesai ya. Jadi, mengapa Rasul Paulus berkata begitu? Karena dengan Yesus mati, dia menggenapkan semua hukum Taurat itu, di mana hukum Taurat itu sudah digenapi sehingga tidak berlaku lagi, maka disebut batal. Itu artinya sudah tidak berlaku karena sudah digenapi. Bapak bisa paham artinya? Apa maksudnya? Sudah digenapi, sudah tidak berlaku. Hukum Taurat itu orang harus mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa dan sebagainya. Yesus sudah mati menghapus semua dosa manusia, maka tidak lagi berlaku hukum Taurat itu, maka disebut batal karena sudah tidak lagi perlu mempersembahkan korban penghapus dosa, karena Yesus sudah sebagai anak domba yang telah menghapus semua dosa umat manusia. Itulah yang disebut Rasul Paulus di situ konteksnya. Jadi kalau baca ayat itu lihat konteksnya, maksudnya apa? Ini maksud adalah maksud penyelamatan yang sudah selesai. Yesus di atas kayu berkata sudah selesai. Berarti sudah menyelesaikan tugas penyelamatan dengan sempurna, maka tidak ada lagi berlaku hukum Taurat. Karena sudah selesai, Pak Rudi, Taurat digenapi. Pak Rudi, Tidak ada Pak lagi Rudi, kamu penyembahan jawab kayak korban gitu, untuk keselamatan. membatalkan itu, menggenapi itu di mana? Itu tertulis di mana? Loh, ini saya menjawab pertanyaannya Pak D tadi, Ustadz Pei, bahwa tadi Iya, saya mengajarkan perhatikan menggenapi. saya perhatikan jawaban Anda. Yesus itu menggenapi, bukan membatalkan. Yang ditanyakan pada itu kenapa Iya. Paulus mengatakan bahwa Yesus itu membatalkan. Dengan matinya Mana datanya? maka itu membatalkan kan? Tadi kan dia baca ayat begitu. Ya mana? dengarkan. Kamu di mana gitu menjelaskan yang membatalkan seperti dikatakan Paulus itu Yesus kapan membatalkannya? Dengarkan, makanya saya nggak maksud Paulus itu menjelaskan bahwa dengan matinya Yesus itu matinya hukum Taurat itu artinya sudah tidak berlaku. Itu kan sama dengan batal. Tidak berlaku kan? Artinya bahwa Asumsi kau berarti. Loh, enggak, kamu yang tidak tahu karena dengan begitu Tertulis di orang tidak mana lagi kayak memberi gitu? korban persembahan
untuk Tertulis pengampunan di mana dosa. kayak gitu? Karena dosa sudah Tertulis di diampuni. mana? Yesus sudah mengampuni segala dosa umat manusia Yang di seperti atas kayu kamu salib. katakan itu tertulis di mana? Apanya? Yang kamu katakan itu tertulis di mana? Lo yang tadi dibacakan oleh Pak D tadi, yang tadi dibacakan itu yang saya jelaskan. Makanya nggak ngerti gitu dia pertanyaannya, Pak Dehe. Nah, itu yang tidak mengerti, itu yang pikirannya yang tidak paham. Makanya perhatikan Iya. pertanyaan Pak Dehe itu apa? Iya, Sudah, saya Gitu sudah loh. mengerti. Yang tadi dia sudah baca. Karena itu Yesus Aduh, telah aduh, menyelesaikan aduh, aduh. semua Pak tugasnya, Rudi, maka Pak Rudi, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah Oke, tidak Pak berlaku. Rudi. Oke. Dosa-dosa Oke, sudah diampuni. Kalau Iya, mau iya. percaya Yesus, dosanya Saya- diampuni. Tidak saya perlu pakai ikuti korban lagi untuk menghapus narasi- dosa. Seperti perjanjian lama di dalam Taurat itu, orang harus bawa korban untuk penghapusan dosa. Sekarang percaya Yesus, dosa sudah diampuni, sudah dihapuskan. Oke, Karena oke, itu oke. tidak Saya berlaku ikuti lagi hukum narasi Taurat Pak itu. Rudi. Pak Rudi, saya ikuti narasi Anda bahwa dengan meninggalnya Yesus, segala hukum Taurat batal. Betul? Tidak, itu konteksnya apa? Konteksnya konteks keselamatan penghapusan dosa. Bapak baca ayat itu harus baca, jangan hanya bilang itu masalah dengan penghapusan dosa yang sudah tidak berlaku karena orang Yahudi dengan hukum Taurat itu harus mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa. Sekarang di dalam Iya, perjanjian baru kita tidak pertanyaan perlu berikutnya, karena itu Pak sudah Rudi. selesai, sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib, maka sudah tidak berlaku lagi. Iya, Jadi itu yang saya jelaskan. Oke. Tapi saya tidak mau diskusi lebih lebar. Saya tadi masuk karena istilah Kristen ini saya mau luruskan seperti Sebentar, apa Pak yang Rudi. menjadi judul. Jangan Ya. turun dulu, Pak Rudi. Jangan turun biar seru. Pertanyaan saya, kapan Allah berfirman kepada Paulus, nanti ketika Yesus meninggal, kau sampaikan firmanku ini bahwa segala firman Tuhan Bapak akan ini batal. mengaku Kristen tapi Bapak punya Enggak, pertanyaannya aneh. Bang, kita Kristen, kita harus baca kitab kita. Kapan Allah berfirman kepada Paulus untuk menyampaikan ayat ke Efesus 2:15 ini? Kapan Allah berfirman kepada Paulus? Ya, karena Bapak di dalam kalau percaya gereja, surat-surat Rasul Paulus itu firman apa tidak? Saya tanya kembali dulu, Pak De. Sebentar. Nah, saya harus Karena tanya Bapak juga dulu karena Bapak kalau bertanya begitu Karena saya di meragukan dalam pertanyaan gereja, Bapak. di dalam Saya harus gereja boleh tidak bertanya pernah- juga kalau Bapak mengaku orang Sebentar Kristen, saya harus dulu. tanya juga Bapak dulu. Sebentar, Kalau Bapak ngomong sebagai lah. orang Kristen percaya nggak surat-surat Rasul Paulus itu adalah firman? Saya tidak percaya. Nah, karena itu Bapak perkataan bukan Paulus. Kristen. Saya Karena mengatakan dia Bapak datang bukan untuk Kristen. Bapak membatalkan hanya hukum menipu Taurat. sebagai Kristen. Karena kalau orang tidak percaya bahwa surat Rasul Paulus itu firman, itu bukan Kristen, Pak. Itu Bapak hanya Iya, ngaku Kristen. makanya Bapak tidak Bapak sungguh-sungguh dengar, Kristen. Bapak Bapak itu gantian. hanya berbohong. Gantian Di ngomongnya. sini bahwa Bapak Kristen. Karena orang Kristen pasti Gantian. percaya surat Rasul Paulus adalah Ada. Bentar, saya mute dulu. Bisa nggak gantian ngomong kita tuh, ya? Ngomong satu-satu, Pak Dehe ngomong. Habis itu baru kamu Pak Rudi ngomong. Gitu, gantian kita ngomongnya. Jangan nyerocos terus. Tuh tahu nggak kamu kumute itu. Mic kamu tuh kumute Pak Rudi. Makanya kamu nggak mau mendengarkan tapi nyerocos melulu gitu. Pak Rudi ini ngomong terus dia. Oke ya. Jadi saya kan tadi tanya Pak De untuk memastikan apakah dia benar Kristen. Sebab orang Kristen, orang yang percaya Yesus pasti meyakini bahwa surat-surat Rasul Paulus adalah firman Tuhan. Kalau Pak De ini tidak meyakini, maka dia bukan Kristen. Dia hanya mengaku Kristen. Karena orang Kristen, semua orang Kristen di dunia percaya bahwa surat-surat Rasul Paulus adalah firman Tuhan. Kalau bilang tidak firman Tuhan, ya jelas sudah tidak benar. Berarti Pak De ini hanya ngaku Kristen yang hanya muncul ke atas untuk dipakai untuk membantah ajaran Kristen. Padahal sesungguhnya dia bukan Kristen. Orang Kristen Pak pasti Rudi, percaya. Pak Tidak ada Rudi. orang Kristen yang tidak percaya surat Rasul Paulus itu bukan firman, Pak. Itu Pak yang saya Rudi. katakan. Kalau itu Pak berarti Rudi. sesat, ajarannya sesat itu. Itu sesat, bukan Gantian Kristen. Pak Rudi, gantian. Jangan ngomong terus. Gantian Pak Rudi. ngomong. Iya, Ya. harus saya jelaskan supaya Bapak ngerti. Karena Bapak bertanya sesuatu yang jelas sudah tidak menunjukkan bahwa Bapak itu Iya, punya nanti iman Pak kepada Rudi, Yesus. nanti Pak Rudi di
jawab saja singkat, gak usah ngomong terus kayak perempuan ya. Oh, enggak, saya harus jelaskan supaya Gak usah jelas, supaya ngomong Bapak terus. ngerti. Nanti bisa-bisa kau diomelin habis ini. Bisa-bisa diomelin di rumah. Ada yang ngomelin saya mau jelaskan bertanya, firman kok. Pak Rudi, kapan Allah berfirman kepada Paulus bahwa ketika Yesus meninggal dunia, maka Paulus harus menulis di dalam kitab bahwa dengan matinya sebagai manusia, maka segala hukum Taurat itu dibatalkan. Kapan Allah berfirman kepada Paulus? Itu Ya, pertanyaan Allah saya. berfirman kepada Paulus dalam menulis surat-suratnya itu. Semua surat-surat yang ditulis Rasul Paulus Iya, di kepada mana? jemaat di Di mana itu? Galatia, Efesus, Enggak, pertanyaan saya Korintus, kapan? semua itu adalah firman dari Allah kepada Rasul Aduh. Paulus untuk dituliskan. Dan itu tahun-tahunnya sudah ada. Kalau kita belajar kitab itu sudah ada. Kapan, waktunya sudah Iya, ada. datanya di dalam Alkitab itu di mana bahwa Allah berfirman kepada Paulus. Tulis ini Paulus. Itu pertanyaanku. Loh. Jangan kamu bodoh-bodohin orang Kristen. Nggak Nggak ada, boleh itu. Anda yang ngawur, karena semua surat-surat Rasul Paulus itu adalah firman, ilham dari Anda Allah yang ngawur. kepada Rasul Paulus untuk Anda yang dituliskan. ngawur. Coba Nah, baca itu itu. ngawur. Bapak yang ngawur karena Bapak tidak percaya Mana kepada datanya? Alkitab. Coba kau keluarkan datanya di mana? Mana Ya, datanya? karena Bapak tidak Mana percaya datanya sama Alkitab. bahwa Kalau Allah orang berfirman Kristen itu kepada percaya Paulus? firman Tuhan itu, seluruh kitab perjanjian baru, baik yang ditulis Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, semuanya itu firman Tuhan. Firman Tuhan dari mana? Ya, bukan datang dari langit yang jatuh lalu kemudian langsung diambil, tapi itu firman Tuhan yang diilhamkan melalui Iya, kapan mereka untuk Tuhan menuliskan. berfirman Jadi ya semua kepada yang ditulis Rasul Paulus itu Paulus? firman yang telah diilhamkan oleh Allah untuk dituliskan Rasul Paulus. Jadi Bapak jangan tanya kapan ya. nggak Kapan, ada kalau tanya datanya kapan ya sampai kamu, kapan Ini Baru ini nih. mau saya waktu aja atau kayak gimana nih? Apanya Iya, itu Pak? Mau saya waktu aja atau kayak gimana? Waktu apa? Ya, waktu Pak Rudi, Penggantian supaya ngomongnya saya- 3 menit gitu. Iya, karena saya pertanyaan Pak D Enggak, ini karena aneh kamu nggak dan bisa tidak tenang, Pak menunjukkan Rudi. bahwa dia itu sungguh-sungguh percaya Kamu nggak kepada menghormati Yesus. lawan diskusi kamu gitu. Kalau kamu mau diskusi, saya kasih waktu aja 3 menit. Ya silakan aja, tapi saya ingin menjelaskan karena Pak D ini tidak sungguh-sungguh Ya Kristen. udah, Kalau dia mengaku kalau Kristen, 3 saya ragukan kalau dia 3 menit bahwa dia sudah saya Kristen. tutup nanti mic-mu kayak gitu. Ya, Gimana? apanya? Mau nggak pakai waktu? Pakai waktu itu silakan aja. Ya udah, Pak Dehe dulu. Kamu diam dulu. Pak Dehe 3 menit, Pak Dehe. Ya, Pak. baik Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Rudi, coba jelaskan di mana datanya bahwa Allah berfirman kepada Paulus ketika Yesus meninggal di kayu salib sebagai manusia bahwa seluruh hukum Taurat itu batal. Ya, jadi Bapak Rudi coba jelaskan jelas-jelasnya. Jangan kamu pakai karangan atau doktrin. Tetapi coba jelaskanlah sesuai data. Kamu keluarkan datanya. Contohnya saya mengeluarkan data bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat di Matius 5:17 dan Paulus berfirman di sana di Efesus 2 ayat 15 dengan mengatakan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi pertanyaannya di mana Paulus menerima firman Allah itu sehingga perkataan Yesus di Matius 5 ayat 17 itu bisa dibatalkan. Silakan Pak Rudi, saya tidak menunggu 3 menit. Silakan keluarkan datanya. Iya. Sudah selesai pertanyaannya? 3 menit, silakan. Sudah selesai? Oke. Tuh lihat waktunya di atas Jadi- kepalamu ya, Pak Rudi ya. Ya. Waktunya ada di atas Jadi kepala Anda tuh. Oke. Jadi datanya seperti yang Bapak baca itu adalah firman. Saya harus katakan apa yang Bapak baca tadi surat Paulus
itu adalah firman. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus untuk dituliskan bagi orang-orang percaya, bagi jemaat Tuhan yang surat-surat Rasul Paulus kebanyakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, baik jemaat Efesus, jemaat Galatia, jemaat Korintus, jemaat Roma. Nah, semua itu adalah firman. Jadi, kapan Tuhan berfirman? Ya ketika Tuhan berfirman, Rasul Paulus menulis itu adalah firman. Dan kami percaya, orang-orang Kristen percaya bahwa semua yang dituliskan Rasul Paulus itu adalah firman. Karena itu datang dari ilham yang dari Roh Kudus kepadanya untuk dituliskan. Walaupun itu dalam bentuk surat-surat kepada jemaat, tetapi itu firman. Dan keyakinan kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa semua yang dituliskan itu firman. Jadi kalau Bapak tanya kapan Allah berfirmannya, pada waktu Paulus menulis surat itu firman. Yang Bapak baca tadi itu firman. Dan firman yang kami percayai bahwa itu adalah kebenaran yang harus dijalankan atau ditaati. Jadi itu Pak. Jadi saya tidak akan buka ayat-ayat karena waktu juga, dan juga saya ini sedang lagi pegang HP, tidak bisa buka di Alkitab sini. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa semua apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu adalah firman. Allah berfirman melalui Rasul Paulus untuk dituliskan kepada orang-orang percaya. Dalam hal ini kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayani atau digembalakannya. Sehingga ia menulis surat-surat kepada mereka. Dan semua orang yang percaya Yesus mengakui bahwa itu adalah firman. Sudah jelas Pak De? Jadi kalau Bapak tidak yakin bahwa surat Paulus itu firman, ya sudah. Berarti Bapak memang bukan orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai orang percaya. Karena orang Kristen semua percaya begitu. Kalau ada orang Kristen yang tidak percaya surat Rasul Paulus itu firman, ya sudah diragukan kekristenannya atau dilakukan sebagai pengikut Yesus. Dia hanya mengaku-ngaku tetapi ternyata bukan pengikut Kristus. Jadi ya saya meragukan kalau Pak D ini sungguh-sungguh pengikut Kristus kalau tidak meyakini bahwa surat Rasul Paulus itu adalah firman. Ya oke, itu saja Pak. Mungkin waktunya kalau sudah habis ya. Udah. Saya tidak perhatikan. Pak Dehe sekarang, silakan. Iya, Pak Rudi ternyata hanya menang ngomong terus tadi. Menang ngomong terus. Satu yang ditanya, satu yang dijawab. Pertanyaanku itu kapan Allah berfirman kepada Paulus. Tetapi satu yang kutanya, satu yang kau jawab. Akhir kata kamu tidak bisa menjawab, lalu Anda mengatakan bahwa Anda ragu kekristenan Anda. Nggak usah ragu. Ya, saya itu percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus, Pak Rudi. Ya, jadi saya itu percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah Bapa. Nah, jadi Pak Rudi jangan mengajarkan ikan untuk berenang. Ya, jangan mengajarkan ikan untuk berenang karena kita orang Kristen tidak pernah berdebat kita dengan seorang pendeta di dalam gereja. Ya. Mereka khotbah di gereja hanya mendengar kita. Apapun yang dia khotbahkan, satu dia baca, satu dia khotbah. Akhirnya kita tidak paham, gagal paham kita. Petunjuk hidup kita Pak Rudi adalah Alkitab sebagai orang Kristen. Tetapi jangan Anda membela perkataan Paulus. Di dalam Alkitab tidak ada pembatalan hukum Taurat. Ya, coba kita baca Matius 5:17 itu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Ayat ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Artinya, siapa yang membatalkan hukum Taurat,
maka dia yang akan menduduki yang terendah di surga. Begitu Pak Rudi. Jadi tidak ada hukum Taurat dibatalkan. Baik. Sebelum ke Pak Rudi, saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Talib. Assalamualaikum. Belum ada suaranya. Belum ada suaranya Ustaz Talib. Ya udah. Mungkin dia perbaiki ini dulu. Silakan Pak Rudi. Waktumu tuh, buka mic-nya. 3 menit dari sekarang. Silakan kamu jawab. Baik, terima kasih. Jadi begini, jadi dari pernyataan Pak D tadi saya sudah bisa membuat kesimpulan bahwa Pak D ini memang benar-benar bukan Kristen. Karena tadi dia hanya bilang percaya kepada Allah dan Yesus sebagai utusan. Orang Kristen tidak ada yang punya iman seperti itu. Jadi kalau Bapak ngaku Kristen, ya jelas tidak. Karena itu Bapak bukan Kristen. Orang Kristen tidak ada yang mengakui bahwa Yesus hanya utusan. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena kalau ada orang yang mengaku diri Kristen tapi tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia bukan Kristen. Itu roh antikris namanya. Kalau dalam firman Tuhan berkata roh antikris, karena dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Jadi itu pertama. Jadi kalau Pak D ini mengaku Kristen, saya sudah bisa membaca bahwa bukan Kristen, karena dengan mengatakan Yesus itu hanya utusan, dia hanya percaya sebagai utusan, maka itu bukan iman Kristen. Yang kedua, Bapak yang baca dalam kitab Matius semuanya itu benar, itu adalah semua firman Tuhan. Bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan, tapi Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Semua yang dulu diajarkan oleh hukum Taurat harus melakukan penyembahan untuk bisa diselamatkan, darah, menyembeli anak domba supaya darahnya bisa menyucikan dosa-dosa. Yesus datang, kemudian dia disalib, darahnya di atas kayu salib tercurah untuk mengampuni semua dosa-dosa umat manusia. Sehingga orang tidak boleh lagi memberikan korban persembahan anak domba, karena itu sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus artinya batal, dalam arti sudah tidak berlaku. Tidak lagi berlaku karena Yesus anak domba Allah yang sudah menghapus segala dosa umat manusia, kata firman Tuhan. Sehingga tidak diperlukan lagi apa yang disebut dengan pengorbanan itu. Ngelak. Halo Pak Rudi. Ustaz Talib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada suaranya ya? Ada. Oh ya, siap. Oke, lanjut. Ini Pak Rudinya nih ngelak ini. Keputus Pak Dehe. Keputus macam mana? Aduh, sayang sekali dia turun. Iya. Jaringan mungkin. Kita